Ini bisa dimulai. Oke, monggo, Pur, sudah. Terima kasih, nggih. Monggo, silahkan langsung dimulai. Untuk murid-murid siswa harap dimatikan mic-nya ya selama proses pembelajaran. Yang belum dimatikan mic-nya, tolong segera dimatikan. Saya mulai nggih, Pak. Nggih, monggo Bu, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa lagi dengan Bu Pur dalam mata pelajaran penataan produk untuk kelas 12 BDP 1 tahun ajaran 2021. Kali ini Bu Pur akan membahas mengenai pengaturan tempat kerja, di mana pengaturan tempat kerja itu sudah Bu Pur sampaikan untuk minggu kemarin. Akan tetapi saya ulang sedikit, nanti poinnya adalah pengaturan tempat kerja yang ada pada supermarket mengenai penataan produk atau display produk. Untuk pengertian pengaturan tempat kerja menurut Mardiana, itu bahwa tempat kerja merupakan lingkungan kerja di mana pegawai melakukan pekerjaan sehari-hari. Nah, sekarang pegawai itu bekerjanya di mana? Kalau untuk karyawan sebagai penjaga toko, maka lingkungan kerjanya adalah di sekitar pajangan atau ruang pajang. Nah, di ruang pajang itulah yang disebut dengan lingkungan kerja mereka. Jadi kalau nanti kalian sebagai karyawan toko, di mana tugasmu sebagai karyawan display, maka lingkungan kerjanya adalah lingkungan display produk. Nah, sekarang untuk jenis lingkungan kerja. Ada lingkungan kerja fisik, ada lingkungan kerja non-fisik. Untuk lingkungan kerja fisik terbagi menjadi dua, ada lingkungan kerja langsung, ada lingkungan perantara. Kalau untuk yang kerja langsung, itu yang ada hubungannya dengan lingkungan kerja. Jadi kalau misalnya itu ada di ruang display, maka lingkungan kerjanya apa? Rak display. Ya, jadi rak display itu lingkungan kerjanya. Kemudian untuk kasir itu lingkungan kerjanya. Kemudian tempat ganti baju itu juga lingkungan kerja. Ada meja, ada kursi itu juga lingkungan kerja. Kemudian peralatan display lain, gondola, showcase, wall display dan sebagainya itu adalah lingkungan kerja. Ya, jadi di mana kalian itu bekerja, lingkungan kerjanya adalah lingkungan di sekitar situ. Nah, sekarang lingkungan perantara. Lingkungan perantara itu lingkungan umum yang membuat kalian nyaman di situ apa? Misalnya penerangannya. Misalnya bau wangi atau tidak. Nah, itu yang membuat kalian nyaman. Kelembapan udaranya itu juga lingkungan perantara. Kebisingan, getaran mekanik, warna, dan lain sebagainya itu termasuk lingkungan perantara atau lingkungan umum. Nah, sedangkan untuk lingkungan kerja non-fisik, lingkungan kerja non-fisik adalah yang berkaitan dengan hubungan kerja. Hubungan kerja dengan atasan, hubungan kerja dengan sesama rekan, atau hubungan kerja dengan bawahan. Lah hubungan kerja ini harus terjalin dengan baik. Karena apa? Kalau hubungan kerja baik, insya Allah kita akan merasakan nyaman untuk bekerja. Nah, kemudian manfaat lingkungan kerja. Ini sebetulnya sudah dibahas untuk minggu kemarin, saya ulangi. Oleh karena itu, saya bahas kembali tapi agak cepat ya.
Nanti kalau misalnya ingin bertanya, silahkan bertanya. Saya kasih kesempatan. Nah, sekarang manfaat lingkungan kerja. Manfaat lingkungan kerja menciptakan gairah kerja. Kalau kita bekerja bergairah, maka prestasinya akan produktif, ya. Produktivitas kerja karyawan dapat meningkat. Pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat sesuai standar kerja dan dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian tidak terlalu banyak membutuhkan pengawasan karena sama teman kita bisa mengawasi, sama teman kita bisa membantu kalau misalnya ada kekurangannya. Menciptakan semangat kerja yang tinggi. Nah, kalau misalnya kita itu memanfaatkan lingkungan dengan baik, kita itu akan menyebabkan semangat dalam bekerja. Kita tidak males karena kita suka datang untuk bekerja karena lingkungan kita nyaman. Kemudian membuat suasana hati karyawan bahagia. Kalau hati bahagia, mengerjakan sesuatu itu enak, hasilnya akan baik. Ya, seperti kalau saat ini kalian bahagia, datang mengunjungi pembelajaran secara Zoom juga senang ya. Nah, kemudian menjalin komunikasi yang baik antar rekan kerja, atasan, dalam suasana kekeluargaan. Jadi kalau kita itu dengan atasan baik, dengan bawahan baik, kita kerasan. Kita ingin bekerja, besok datang lagi bekerja karena nyaman. Kalau kita sudah tidak nyaman, kita malas. Berapapun gajinya yang kita terima, kita akan malas untuk bekerja. Kemudian membantu menciptakan visi misi serta tujuan yang sama dalam aktivitas. Jadi kalau kita nantinya bekerja, kita tidak usah melihat berapa gajinya. Kita bisa membantu untuk melancarkan visi misi sehingga kita nanti akan memperoleh gaji lebih sendiri dengan sendirinya. Kalau kita kerjanya bagus, maka nanti gaji akan mengikuti. Nah, kemudian pentingnya menjaga lingkungan kerja sekarang. Pentingnya apa? Pentingnya tentu saja agar pekerjaan itu, agar lingkungan kerja tidak buruk, agar lingkungan kerja baik. Nah, kalau lingkungan kerja buruk, apa akibatnya? Tempat kerjanya yang padat, karena semerawut ya. Jadi dengan ruang yang sekian, itu tempat displaynya banyak. Akhirnya semerawut, kita melihatnya saja sumpah. Pengunjung juga akan malas, gitu. Kemudian kesulitan mencari perkakas material dan peralatan karena tempatnya tidak ada, jadi kita menaruhnya sembarangan, tidak ada rak untuk tempat-tempat kita menaruh nota, ballpoint dan sebagainya. Akhirnya kita keliru atau lupa naruhnya di mana. Itu menghambat kita bekerja. Kemudian menimbulkan stres. Stres inilah yang harus kita hindari. Kalau kita stres, kita itu nanti akan malas bekerja dan akan menyebabkan penyakit. Sekarang ini tidak boleh stres, ya, kita tidak boleh stres supaya penyakit tidak datang, ya. Kemudian keuntungan lingkungan kerja yang baik. Keuntungannya berkurangnya risiko kecelakaan dan cedera. Kalau lingkungan kerja yang baik, kita tidak akan mengalami kecelakaan. Sekarang contohnya saja display. Display itu ada aturannya. Barang yang berat itu ditaruh di bawah. Tujuannya apa? Untuk menahan. Kalau barang yang berat itu ditaruh di rak atas, itu nanti bahayanya roboh. Itu bisa mencelakakan baik pekerjanya ataupun pengunjung. Oleh karena itu, untuk lingkungan kerja yang baik, itu nanti akan berkurangnya risiko kecelakaan dan cedera. Atau lain lagi misalnya di ruang press, di mana di situ ada aliran air, karena barang-barang busuk akan mengalir ya. Kemudian untuk penyimpanan ikan, itu juga berair. Itu kalau untuk pembuangan airnya tidak lancar, itu nanti menggenang, bisa menyebabkan orang terpeleset. Terpeleset itu bagi anak muda tidak masalah, tapi bagi orang tua itu menyebabkan masalah yang berat.
bisa-bisa mereka mengalami kelumpuhan, ya. Makanya harus betul-betul lingkungan kerjanya dijaga dengan baik. Kemudian mewujudkan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Ya, kalau lingkungan kerja yang baik kita bisa sehat. Kalau kita sehat, kita bisa kerja dengan baik. Kalau kerjanya baik, kita akan menghasilkan. Itu yang disebut dengan produktif. Berkurangnya risiko kebakaran, itu banyak contoh ya, banyak contoh pertokoan yang terbakar. Satu toko yang terbakar itu akan menyebabkan meremen kemana-mana. Kenapa? Kok bisa kebakaran? Banyak masalah. Arus pendek, lupa mematikan sesuatu hal, yaitu kemudian akibatnya apa? Nah, kalau misalnya di restoran lupa mematikan kompor dan sebagainya. Karena apa? Karena semrawutnya itu dapurnya kecil dan sebagainya. Itu kalau restoran. Kalau di toko, kebakaran karena apa? Arus pendek juga. Di sana ada barang yang elektronik. Nah, itu kalau barang elektronik, itu misalnya cas-casannya ditancapkan terus dalam keadaan hidup, itu juga bisa menyebabkan konslet. Nah, konslet inilah yang bisa menimbulkan kebakaran. Makanya harus betul-betul lingkungan kerja dijaga dengan baik. Tidak membuat cop-copan sendiri, tapi harus menyertakan PLN untuk membangunnya. Ya. Kemudian tempat kerja lebih nyaman, ya. Nah, kalau tempat kerja nyaman, itu waktunya tidak ada yang terbuang. Ya. Untuk mencari perkakas, material peralatan juga mudah. Ini juga menyebabkan waktunya cepat ya. Jadi kalau misalnya kita ini senang waktunya cepat, waduh kok sebentar lagi terasa, padahal itu lama, tapi karena nyaman akhirnya terasa waktunya cepat. Kalau tidak nyaman, bekerja itu kok lama ndak pulang-pulang, itu karena perasaan tidak nyaman. Nah, ini coba kalian lihat gambar display produk ya. Ini gambar display produk, ini ada di lantai. Kalau gambar display produk ini di lantai, namanya adalah floor display. Nah, untuk display produk, itu harus 3 yang penting. Yang penting itu mengetahui jenis produknya. Mengetahui jenis produknya, kalau misalnya di sini kelihatan produknya adalah toiletries ini. Ini toiletries. Toiletries itu yang ada hubungannya dengan kamar mandi yang kita pakai sehari-hari. Ini ada pasta gigi, ada sabun, yaitu ada sikat gigi. Itu yang mendampingi, ya. Kemudian ini yang untuk display, floor display-nya itu buah vita, minuman jus. Kalau floor display itu memang satu merek karena ini disewakan ya. Jadi ini disewakan untuk tempat satu produk. Kamu lihat sekitarnya untuk lingkungan kerjanya. Di sini kelihatannya bersih ya, kelihatannya bersih dan kelihatannya nyaman. Kita memandangnya juga enak ya, bersih rapi. Nah, kemudian yang kedua, tadi sudah jenis produknya, jenis produk. Kemudian yang kedua mereknya. Merek itu jangan dicampur. Kalau mereknya itu misalnya Pepsodent, Pepsodentnya. Jadi Pepsodent saja semua. Kemudian di sampingnya nanti Ciptaden dan sebagainya. Kemudian ukurannya. Nah, ini untuk jenisnya itu drink, minuman ya. Kalian saksikan. Gambarnya muncul tidak di kalian, ada di HP atau di laptop kalian muncul ya? Muncul Bunda. Iya, alhamdulillah. Kecepatan boten saya nerangkannya. Terlalu cepat napa boten? Enggak, Bu. Boten ya, jelas. Nggih, saya lanjutkan. Nah, kemudian yang pertama tadi jenis produknya, kemudian yang kedua adalah mereknya. Ingat mereknya ditampilkan ke depan, Nah, ditampilkan ke depan semua.
Nah, kalau menampilkan ini, yang mana dulu, Bu? Kalau kalian mau menata, misalnya mulai dari kiri ke kanan, itu mulai dari kualitas produk yang murah, yang kanan produk yang mahal boleh. Atau yang mahal dulu, kemudian yang murah boleh. Kita lihat di mana daerahnya. Kalau daerah perekonomiannya menengah ke bawah, lebih baik yang kiri itu yang murah dulu, baru ke yang mahal. Ya, kalau misalnya kita lihat tingkat pendapatan masyarakatnya tinggi, boleh ke yang mahal dulu, baru yang murah. Itu untuk pengaturannya, mereknya. Ya. Kemudian yang terakhir ukurannya. Ukurannya disamakan. Ukurannya, nah botol besar jangan dicampur dengan botol kecil. Untuk itu, supaya memudahkan konsumen, mereka akan mencari, oh ukuran yang sekian, misalnya 200 mili ada di sini, kemudian yang 1 liter ada di sini. Itu dilihat, akan kelihatan, kalian bisa melihat ini ya, bagus. Kita melihatnya bagus. Kita kalau belanja tinggal ambil saja. Tujuan kita hanya beli ABC, tapi melihat di sampingnya, kita akan mengambil apa saja. Itu memang tujuannya display. Tujuan displaynya pertama menarik, kedua dibeli. Itu tujuannya. Ya. Ya. Kalau yang tadi, yang pertama itu jenis, kemudian yang kedua merek, yang ketiga ukuran. Itu penting. Nah, kemudian jangan dilupakan untuk syarat displaynya. Syarat displaynya, jadi ini untuk syarat displaynya mudah dilihat itu tadi ya, yang di depan itu yang kecil, yang di belakangnya itu yang besar. Kalau misalnya mau ditata sesuai ukuran, besarnya sama, silahkan. Tapi kalau ruangannya besar, lebih baik jangan yang kecil di depan, yang besar di belakang, tidak, tapi dari yang kecil kemudian yang besar, disamakan ukurannya. Itu mudah dilihat. Kalau mudah dilihat, konsumen akan datang tidak tanya. Kalau tanya karyawan tokonya, itu nanti akan membuat tugas kalian yang lainnya terhambat. Jadi misalnya, beliaunya mencari, saya mencari minuman ABC, sudah ada Bu, monggo silakan ditunjukkan. Oh ini sudah selesai, nanti akan ada lagi datang, saya mau cari sirup ABC ukuran ini, tunjukkan lagi. Nah pekerjaan kalian nggak akan selesai. Nah lebih baik penataannya disesuaikan syaratnya, mudah dilihat. Kalau tidak ada yang tanya, berarti displaynya bagus. Nah, itu tujuannya. Kemudian mudah dicari, ditata sesuai jenis produknya. Nah, misalnya drink, dia ditata di kelompok drink. Toys, mainan ditata di kelompok toys. Kemudian toiletries, sabun ditata di toiletries, jangan sabun dikelompokkan di drink atau di food. Tapi kadang sabun ada di food, ada sabun ada di kelompok snack. Demikian karena konsumen itu ngambil tapi mau mengembalikan ke tempat semula, dia males, jadi menaruhnya di sekenanya. Nah ini tugasnya penjaga toko untuk mengembalikan ke tempat semula. Kemudian mudah dijangkau itu seharusnya untuk ukuran rak Indonesia itu adalah tingginya setinggi bahu wanita Indonesia. Ukurannya sekitar 150 cm. Tetapi sekarang banyak di mal-mal ukurannya tinggi. Alasannya apa? Menghemat ruang. Kalau tinggi rak hanya sekitar 150, maka tidak seluruh barang bisa ditata di dalam rak. Ini juga melihat situasi. Tapi
Jangan memaksa, harus ditata, digondola ukuran 150. Nah, itu bukan toko kalian, itu tokonya majikan, ya toh, harus mengikuti SOP-nya. Kalau harus rak yang tinggi, harus di rak tinggi, jangan kalian ngotot. Katanya bukur, raknya harus ukuran 150. Ya enggak juga. Kadang teori sama prakteknya beda. Ya. Kemudian bersih dan menarik. Nah, tadi kalau dilihat bahwa ruangan yang tadi itu bersih dan menarik, ya, penataannya juga bagus, produknya ditata sesuai dengan pada tempatnya, lingkungannya bersih, kalian enak nyaman bekerja begitu ya. Kemudian aman. Nah, aman ini aman untuk konsumen dan aman untuk produsen. Kalau misalnya sekarang untuk household atau barang keperluan rumah tangga, household misalnya seperti piring, gelas, itu jangan sampai ditumpuk. Kalau disenggol anak kecil jelas-jelas pecah. Kalau sudah pecah berarti merugikan konsumen dan merugikan produsen. Nah, bagaimana supaya produsennya tidak rugi? Di situ dikasih tulisan. Memecahkan berarti membeli. Tetapi yang menata jangan sampai ditumpuk. Jangan mengorbankan pembeli. Ya. Itu aman. Ya, jadi segi aman. Lantai jangan sampai basah. Kalau basah ya harus supaya tidak terpeleset. Anaknya orang lari-lari terpeleset di situ, tidak ada yang bisa menghentikan anak kecil lari ke sana ke sini. Anak kecil itu memang aktif. Nah, itu oleh karena itu dijaga aman. Sekarang kalau untuk barang-barang mewah, barang-barang perhiasan, ya jangan ditata secara open display. Itu risiko, itu kesalahan berat itu. Kalau untuk barang-barang yang mahal, maka penataannya harus close display, harus tertutup supaya tidak mudah hilang. Jaga betul. Kalau ada yang tanya, dikasih tahu yang mana, dikeluarkan satu. Jangan dikeluarkan banyak. Kalau dikeluarkan banyak, bingung. Sudah di mana yang satu? Sudah disaku sama orang. Gitu. Makanya perlu hati-hati itu menjaga keamanan salah satunya. Kemudian komunikatif. Komunikatif itu karyawan juga komunikatif, tapi barangnya yang ditata juga komunikatif. Barang itu kalau mereknya menghadap ke depan itu komunikatif sudah. Orang tidak akan tanya lagi. Tapi kalau mereknya tidak ada, orang akan tanya lagi. Kemudian price card-nya itu ditempelkan di shelving, ya di shelving ditempelkan. Itu harganya jelas, angkanya jelas. Jangan sudah hilang tintanya masih tetap dipasang atau harga yang ada di ruang display di shelvingnya tidak sama di kasir. Nah, itu tidak komunikatif. Ya. Kemudian informatif itu kalau misalnya ada open diskon, dijelaskan di situ. Diskon rinso yang mana? Rinso itu ada rinso white, ada rinso warna, rinso color. Yang mana? Dijelaskan. Berapa diskonnya? Kalau 50% ya 50%. Kalau misalnya 10% ya 10%. Dijelaskan ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan, ada yang mau bertanya? Monggo. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan. Sudah jelas? Sudah jelas? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, tugasnya ini untuk tugas pengetahuannya ini ya, jelaskan pengertian tempat kerja, jelaskan perbedaan lingkungan kerja, jelaskan manfaat lingkungan kerja. Di sini jelas untuk
pengetahuannya. Kemudian untuk pengamatannya, silakan download gambar display toys. Untuk toys itu apa? Toys apa? Toys itu adalah permainan. Bagus. Toys itu permainan. Boleh permainan cowok, boleh permainan cewek. Kalau misalnya kalian download di Google tidak nemu, kalian boleh foto sendiri di mall. Misalnya di KDS ada itu toys. Kalau di GM mungkin ada juga, boleh dicari ya. Atau misalnya ya di Ratna mungkin kalau ada bisa dicari, boleh difoto. Silahkan nanti hubungkan gambar yang kalian foto dengan cara display tadi. Cara displaynya tadi sudah ya, sudah tahu. Kemudian evaluasi gambar tersebut dengan daya tarik lingkungan sekitar. Foto lingkungan sekitarnya, bagaimana tingkat kebersihannya, bagaimana pakaian karyawannya, ya itu bisa dilihat ya. Baru nanti kalian mengumpulkannya, dikirim ke GC, bisa juga ke WA. Silahkan, ada pertanyaan? Bu, yang nomor Ada 3, pertanyaan? evaluasi gambar itu kalau nggak difoto nggak apa-apa, Bu. Yang tentang lingkungan. Boleh. Tapi nanti kalau evaluasi gambar lingkungannya nggak kelihatan, kalian jelaskan sendiri ya. Kalian Ya, Bu. lihatkan sendiri. Kalau bisa, itu lingkungannya nampak seperti yang tadi itu kan nampak ya? Iya, Lingkungannya. Cari download gambar yang lingkungannya kelihatan. Boleh yang lingkungannya kelihatan kotor, boleh, enggak masalah. Kalian di situ nanti malah evaluasinya enak. Jangan, oh lingkungannya bersih, ya sudah, ya jangan begitu. Ya, bersih karena apa? Kotor karena apa? Kalau kotor sebaiknya bagaimana? Ya. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Pur atas pembelajarannya. Oke. Untuk selanjutnya mungkin ada siswa-siswa di sini yang mau tanya untuk materi yang barusan diberikan oleh Bu Sri Purwanti. Untuk tugas-tugasnya sudah jelas ya? Jelas, Pak. Iya, Pak. Dan itu nanti untuk tugasnya dikumpulkan di mana, Ibu? Di Google Classroom apa? Di GC bisa, Pak. Di WA bisa. Pakai foto aja. Kalau yang misalnya download gambar itu bisa difoto aja. Boleh download, boleh moto sendiri di supermarket terdekat, boleh. Dievaluasi. Sebentar, ini Bu Eni. Monggo Bu Eni. Bu Eni keluar ya? Itu. Ibu Dwi Anggra ini mungkin ada tambahan, Bu? Halo Bu Dwi. Arek-arek mungkin? Masih ada waktu, silakan yang mau ditanyakan. Kalau mungkin ada yang bingung atau kurang jelas. Ya. Bagaimana kalau misalnya kotanya kurang, boleh Rek, silahkan. Curhat di sini juga boleh. Asal nggak curhat pacar aja yo. Aduh. Boleh. Ngurangi kebosanan boleh. Di sini guyon aja, nggak usah stres. Silahkan sambil guyon-guyon. Ya. Yurika tertawa saja. Mau sekolah, Bu. Ya. Mau sekolah. Ingin sekolah.
Pengen sekolah ya, mudah-mudahan corona cepat berlalu ya. Pupur juga kangen sudah sama kalian ini. Saya ingat mukanya, namanya lupa. Kalau ini Umi Kulsum ya, karena di situ ada catatan namanya. Gitu, karena ada catatan namanya, jadi tahu. Ini banyak yang datang, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, nanti janjinya Pupur saya tepati ya. Ya, Bu. Ini monggo lanjut Pak Irfan. Bu Eni sudah keluar, Iya. Pak. Oh, Bu Eni enggak ada. Nggih. Mungkin ada Ini ada Bu Agne, ini ada Bu Adne, monggo Bu Adne. Bu Adne di sini. Monggo ini Bu Adne ada, ibunya ada ini. Ini ada. Jadi walaupun nggak masuk, nah ini si Hes, nunggui mulai tadi ini, nah mulai tadi nunggui. Rehan. ada beberapa guru yang Alhamdulillah, semangat. Lama nggak masuk kelas, jadi nggak pernah guyon. Iya. Nggih.